Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang cukup aktif di perdagangan pada hari ini, 11 Desember 2024. Beberapa saham ini telah mencetak all-time high-nya. Kira-kira target berikutnya ke arah mana? Sebelum itu, mari kita lihat IHSG kita yang pada perdagangan hari ini sempat menguat cukup tinggi. Di awal sesi didorong beberapa emiten perbankan, namun kemudian terkoreksi sampai akhirnya hanya menguat 0,15%. Value transaksi pada hari ini cukup besar, 11 triliun. Asing sudah mulai akumulasi kembali di IHSG kita 3,5 triliun, foreign sale 3,1 triliun. Mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini 11 Desember 2024. Ya, TLKM. Asing mencatatkan foreign buy cukup besar pada perdagangan hari ini 151 miliar di TLKM, menguat 3,25%. Kemudian Excel, asing masuk cukup besar 155 miliar, namun melemah 2,18%. BCA asing ada akumulasi 135 miliar, ASI 82 miliar, ITMG 70 miliar, PANI 67 miliar, Raja 65 miliar, Goto 41 miliar, INDF 35 miliar, Antam 23 miliar, terkoreksi 1,54%, Brand 22,46 miliar, melemah, ICBP 19 miliar, SMG 15 miliar, menguat, AMRT 12 miliar, Pegas 11 miliar, Adro, asing ada masuk 11 miliar, BP, Cuan, Film, TAPG, Cepin, BRIS, BBNI, Elsas, Mera, LSIP, DSA, dan seterusnya. MTEK, DMMX, buka, ada akumulasi asing, cukup banyak yang diakumulasi asing. Utamanya TLKM, Excel, BBCA, ASI. Lalu net foreign sale pada perdagangan hari ini BBRI kembali 225 miliar, 225 miliar, menguat tipis 0,46%. AAD masih jualan lagi 3 hari berturut-turut. Asingnya jualan di AAD 119 miliar, melemah 6,57%. Kemudian BRMS 47 miliar, melemah 2,7%. SMA 26 miliar, Bumi 21 miliar, ECES 25 miliar, namun menguat ECES-nya. SIA 19 miliar, menguat. MDKA 16 miliar, Java 14 miliar, WNT 14 miliar, Avia, PTRO, BRPT, PTRO asing jualan, namun menguat. PTBA, CTRA, AMMN, TINS asing jualan, BMRI 6 miliar, tipis saja, UNVR, dan seterusnya. Toba ada asing jualan, padahal kemarin ada masuk. Mari kita lihat chart IHSG kita. Pada perdagangan hari ini, secara teknikal candlenya kurang bagus, karena seperti candle shooting star, yang menandakan akan ada koreksi. Menandakan akan ada koreksi, belum mampu melanjutkan kenaikan, sehingga akan terjadi koreksi wajar ke 7.400, setidaknya terdekat ke 7.400, terjauh setidaknya ke EMA 200-nya di 7.330-an. Jika ada koreksi ke arah situ, maka wajar-wajar saja, apalagi memang kenaikan dari beberapa emiten perbankan juga sudah cukup lumayan sejak koreksi dari beberapa waktu lalu, atau kenaikan dari IHSG juga sudah cukup lumayan, sehingga wajar jika ada koreksi yang didorong oleh beberapa emiten grup Pak PP juga, sehingga wajar jika ada koreksi. Ada potensi untuk koreksi lagi IHSG kita pada perdagangan esok 12 Desember 2024, karena tampak tekanan sellernya lebih besar, sehingga wajar jika ada koreksi. Maka untuk perdagangan esok ya mungkin pilih untuk trading emiten-emiten yang tidak begitu terpengaruh dengan kondisi IHSG. Ya. Second liner biasanya tidak begitu terpengaruh dengan kondisi IHSG, meskipun merah biasanya mereka tetap bisa menguat. Emiten-emiten second liner atau third liner. Kalau emang untuk day trading. Kalau untuk jangka menengah justru kesempatan jika besok ada koreksi-koreksi dari beberapa emiten-emiten yang bisa kita manfaatkan profitnya, peluang kenaikannya untuk window dressing, diantaranya perbankan, TLKM,
maka itu bisa diakumulasi ketika besok terjadi koreksi. Selanjutnya kita bahas emiten-emiten yang telah mencetak all time high-nya. Yang pertama adalah PANI, Pantai Indah Kapuk 2. Pada perdagangan hari ini berhasil breakout resisten 18.000. Di awal sesi sempat terkoreksi ke 17.625. Namun setelah itu menguat cukup tinggi sampai high-nya ada di 19.650. Sudah all time high, berhasil breakout previous high yang pada perdagangan 4 November high-nya ada di 18.800. Penguatan pada perdagangan hari ini disertai dengan volume yang cukup bagus dan akumulasi yang cukup besar. Asing ada masuk BK, CC, AKTP, kemudian yang distribusi YP, LG, XL, PD, DH. Secara teknikal ini masih akan terus uptrend. Selamat bagi sobat ini sudah spekulasi buy di sekitar 15 ribuan saat terjadi konsolidasi di sini. Kita buatkan trendline dan menguat beberapa waktu kemudian. Enjoy profit. Ketika di sini breakout pattern ascending triangle kemudian menguat. Masih ada kemungkinan PANI untuk menuju ke 20.000 ya. Ketika sudah sampai ke 20.000 ada kemungkinan terkoreksi. Ketika sampai 20.000 ada kemungkinan terkoreksi karena memang ini adalah resistensi psikologis. Sehingga perlu usaha untuk berhasil breakout di level 20.000. Dan cenderung beberapa trader memilih untuk jualan di dekat-dekat 20.000 sehingga antrian 20.000 kemungkinan akan tebal. Kalau misalkan tidak tertembus atau berhasil tertembus, mereka kemungkinan akan jualan sehingga akan terjadi false breakout dari level resistance psikologis 20.000. Kalau mau trading jangka menengah dan di take profit di 20.000 sudah sampai ke 20.000 silahkan pasang antrian jual GTC di 20.000. Kemungkinan akan bisa segera laku. Kalau memang ingin tetap hold sampai jangka panjang sampai ke 25.000 ke 30.000 ya dipersilahkan. Karena keputusan jual beli ada pada masing-masing. Volatilitas PANI juga cukup keras ya, cukup volatil sehingga harus dipantau. Kalau misalkan naik kemudian dibawa turun lagi, apakah siap untuk floating profitnya berkurang? Kalau siap ya dipersilahkan. Misalkan floating profit berkurang, koreksi sampai 16.000 dibiarkan saja dan siap karena target TP-nya di 40.000 ya dipersilahkan. Selanjutnya PTRO yang sudah mencetak all time high-nya kembali pada perdagangan hari ini menguat 3,7%, closing di 26.400. High-nya ada di 26.725. Secara teknikal setelah breakout dari resistance psikologis 20.000, PTRO terus menguat cukup kencang ya. Sempat pada perdagangan 5 Desember menguat sampai 20.000, kemudian koreksi, berikutnya mencoba breakout koreksi, kemudian berikutnya koreksi. Nah, pada perdagangan 10 Desember berhasil breakout level resistance psikologis 25.000 dan pada hari ini kemudian menguat. Level resistance berikutnya ada di 30.000. Jika kita melihat pola dari PTRO ketika mencoba breakout 20.000 ada usaha beberapa kali ya. Koreksi menguat, koreksi menguat, koreksi menguat sampai KPI handle beberapa kali atau bentuk symmetrical triangle. Sama saja intinya bahwa ada usaha yang cukup kuat untuk mencoba breakout 20.000. Namun ternyata ketika breakout 25.000 hanya 3 kali percobaan kemudian breakout. 1 kali percobaan gagal koreksi, 2 kali percobaan gagal koreksi, 3 percobaan ketiga langsung breakout. Maka PANI dimungkinkan bahwa akan ada beberapa kali percobaan juga untuk berhasil breakout level resistance psikologis 20.000. Sehingga jika belum mampu breakout level resistance psikologis 20.000, nanti ada koreksi-koreksi, kesempatan untuk entry baru atau untuk average up. Kalau memang sobat trader ingin spekulasi buy di PANI. Akan lebih baik memang 20.000 sell GTC, nanti kalau koreksi-koreksi beli lagi. Itu jika memang trader, kalau investor ya di hold saja. PTRO masih akan potensi menaikkan jelas ke 27.000 dikit lagi. Ya all time high-nya udah
tidak ada atapnya, terserah mau kemana. Selanjutnya Raja. Pada perdagangan hari ini menguat 12,65%. Enjoy profit bagi sobat trader sudah spekulasi buy di tanggal 2 Desember ketika berada di harga 2000. Ya, setelah itu menguat. Selamat, sudah floating profit 30-an% kalau sobat trader bisa hold sampai perdagangan hari ini 11 Desember 2024. Kita lihat cara foreign flow-nya. Pada benar hari ini justru asingnya masuk semakin besar, 65 miliar. Secara benchmark ada normal akumulasi. Secara teknikal sudah berhasil breakout level resisten di 2620 ya. Berhasil breakout pada perdagangan hari ini dan menguat cukup tinggi. High-nya ada di 2970. Sedikit lagi hampir sampai ke harga 3000. Namun kemudian closing-nya di bawah turun di 2850. Yang distribusi NI, CC, AZMU, yang akumulasi BKAK, TPXA, YP. Average buy mereka di 2824, 2827. Secara teknikal masih akan uptrend untuk Raja. Support terdekat saat ini ada di 2500 yang sebelumnya menjadi resisten. 2500 menjadi supportnya saat ini. Setelah pada perdagangan hari ini berhasil breakout previous high di 2620, maka kesempatan jika ada koreksi ke 2500 nanti kita pantau lagi untuk spekulasi buy rukun harga di sekitar support 2500. Kemungkinan masih akan volatil karena ada asing yang masuk cukup besar. Namun pada perdagangan hari ini penguatan yang cukup cepat di awal-awal sesi diikuti dengan koreksi di akhir-akhir sesi, sehingga jika ada koreksi kembali ke 2800 ke 2700 itu hal yang wajar. Kalau hanya untuk trading jangka pendek, bisa spekulasi buy di dekat MA20 time frame 30 menit ya. Kita lihat dari time frame 30 menit. Dari time frame 30 menit ini tampak bahwa Raja terkoreksi ke sini, kemudian menguat, konsolidasi, mendekati ke MA20, menguat. Nah, time frame 30 menit Raja jika ada koreksi ke 2750. Kalau untuk tren jangka pendek kemungkinan akan ada pantulan. Jika ada koreksi ke 2750, 2800, kemungkinan ada pantulan. Bisa manfaatkan untuk tren jangka pendek, beli di support, jual ketika naik. Silahkan dipantau kembali kalau untuk trading jangka pendek. Kalau untuk trading jangka menengah, tunggu lagi di 2500. Ya, strateginya seperti itu. Nanti jika sudah sampai ke 2800, 2750, kemungkinan akan kita buatkan terima untuk trading jangka pendek di Raja. Karena posisinya secara resistance juga sudah overbought, dead cross, biar koreksi dulu. Biar koreksi sampai 250, nanti biar ini sampai oversold dulu. Nah, ketika sudah oversold, kita pantau-pantau lagi untuk Raja. Kemudian ECS pada perdagangan hari ini kembali melanjut penguatannya 2,50%, closing di 820. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy dari bawah di level 750, 755. Sudah floating profit lumayan kalau sudah spekulasi buy dan sabar menunggu kenaikan dari ECS. Mari kita lihat dengan time frame daily. Pada perdagangan hari ini ada asing jualan 20 miliar. Penguatan disertai dengan volume cukup besar dan disertai dengan normal akumulasi. Yang distribusi TP, CC, ZP, AK, YP, yang akumulasi BB, NI, PD, MI, SK. Secara teknikal, ECS akan berusaha menguji level resisten di MA200 di level harga 835 ya. Jika sampai ke 835 kemungkinan akan terjadi koreksi. Support terkuatnya saat ini ada di 780. Maka kita pantau jika ada koreksi ke 780, kita nanti bisa spekulasi buy di sekitar 780. Kemungkinan ini akan reversal untuk jangka menengah, sehingga jika terkoreksi ke 780, jangan lewatkan untuk spekulasi buy di sekitar 780. Jika ada koreksi sampai 750, masih kita
masih bisa kita toleransi dengan harapan bahwa tidak breakdown dari 750 ya. Jika breakdown dari 750, closing di bawah 750, maka edges melanjutkan downtrendnya dan sudah benar-benar patah tren sebab EMA 200-nya berada di atas harganya. Jika melihat beberapa waktu yang lalu ketika bulan Agustus terkoreksi, konsolidasi sebentar lalu menguat, koreksi, menguat. Nah, maka harapannya tidak lama edges mampu menguat kembali breakout EMA 200 dengan syarat untuk area entry-nya tunggu-tunggu di dekat 780. Selamat bagi sobat trader yang punya dari ke bawah. Sudah floating profit, tinggal diatur area take profitnya di 835, 830 sudah bisa. Harapannya bisa take profit di sekitar EMA 200 karena ada kemungkinan ketika menyentuh EMA 200 belum mampu breakout lalu terkoreksi terlebih dahulu karena ini cukup patuh dengan teknikalnya. Bisa di watch, silahkan pasang alert edges untuk koreksi ke 780. Selanjutnya DAS pada benar hari ini menguat 5,51%, namun secara teknikal kurang menarik, tampak seperti candle shooting star secara bendermologi netral yang distribusi OD XCYU yang akumulasi XL CC PD AK. Asing pada perdagangan kemarin ada masuk 8 miliar, pada perdagangan hari ini asing jualan 619 juta, sehingga wajar saja bagi DAS Bara Lestari untuk terkoreksi. Masih akan ada koreksi lanjutan untuk DAS. Ya, masih ada potensi untuk koreksi lagi untuk DAS. Kita kalau mau swing trading tunggu-tunggu di dekat 4.990 atau di 5.000. Ya. Tunggu di sekitar area situ kalau untuk swing trading. Kalau untuk scalping tetap ini masih akan volatil. Jika ada koreksi silahkan beli, jual di atas. Supportnya saat ini di 5.000. Support kuat. Mari kita tunggu beberapa waktu ke depan. Jika ada koreksi ke 5.000, mohon sobat trader untuk mengingatkan dan kita buatkan trading plan. Masih akan makin kenaikan, jelas uptrend. Tinggal kita cari area entry yang pas. Harapannya memang kita bisa manfaatkan profit yang maksimal di DAS. Tidak hanya untuk scalping, yang memang tidak semua orang bisa scalping. Kalau sobat trader tertarik untuk scalping, ini kita masih bisa untuk di scalpingkan. Kemungkinan akan ada ekor-ekor seperti tanggal 10 Desember. Kalau koreksi, kemungkinan akan ada kenaikan. Kenaikan pada perdagangan 11 Desember ini lanjutan dari kenaikan di tanggal 10 Desember. Jadi, polanya adalah kita lihat dengan time frame 1 jam. Ya, dalam time frame 1 jam jelas ini naik, lalu koreksi, nah diikuti naik, naik, nah ini koreksi. Nah, secara time frame 1 jam tampak menarik karena berada di atas MA 20. MA 20. Support terdekat kalau mau tetap spekulasi buy di DAS, maka bisa spekulasi buy di dekat-dekat 5.700. 5.700 dekat dengan EMA 20. EMA 20-nya di 6.000, namun ini jika di breakdown dari time frame 1 jam, sisanya dapat di harga 5.800, itu masih lumayan. Secara metodologi netral, mari kita lihat dari awal DAS IPO. IPO DAS di tanggal berapa ini? 11 November. Mari kita lihat pas sebulan pas. DAS dari 11 November masih normal akumulasi, average top bayarnya di 4.100. Ya. AK masih punya barang cukup banyak, 17 miliar, HP, CP, XL. Average price mereka cukup di bawah sehingga wajar saja jika ada koreksi. Wajar jika ada koreksi. Kalau untuk trading singkat pantau di 5.700. Jika ada koreksi ke 5.700 kemungkinan akan ada pantulan. Kalau untuk swing trading tunggu saja di 5.000, sabar-sabar. Harapannya kita dapat di harga murah, nanti bisa naik kembali ke 6.000, bisa naik kembali lanjut ke 7.000. Itu strategi untuk DAS Bara Lestari. Saatnya DMMX pada perdagangan hari ini menguat 5,83%. Secara fundamentologi mari kita lihat netral, small distribusi, tidak ada yang berarti. Mari kita lihat
foreign flow. Asing ada masuk ternyata. Asing ada masuk pada perdagangan hari ini 2,9 miliar. Secara teknikal, setelah breakdown dari MA20 di tanggal 9 Desember, sebenarnya koreksi wajar tampak ya. Sebenarnya terlihat bahwa DMMX terjadi koreksi wajar pada tanggal 9 Desember karena volumenya ya meskipun lebih besar daripada beberapa volume sebelumnya, ini masih wajar. Akhirnya pada perdagangan 10 Desember sempat menguat namun koreksi dengan volume besar. Pada hari ini menguat sampai ke MA20 di 218. Masih belum berhasil breakout MA20 di 218 secara terminologi netral. Mari kita lihat dari tanggal kemarin 10 Desember. Big distribusi bahkan. Yang distribusi PD, AK, XC. Yang akumulasi ZP. ZP 2 hari. Hari ini juga masuk kembali. Ya, hari ini juga masuk kembali. Kita lihat secara grossnya. ZP masuk dan belum jualan. Bisa menjadi menarik. Sepertinya ZP ini ya asingnya nih. Asing masuk 2,9 miliar, ZP 1,6 miliar, masuk average price 214, closing di 214. Masih menarik untuk DMMX beberapa waktu ke depan. Ya, bisa kembali di watch. Kemungkinan akan kita buatkan trading plan. Namun bagi sobat trading sudah kapok dengan pergerakan dari digital media Tama Maxima ya dipersilakan untuk tidak entry. Yang jelas ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Mengingat volume pada perdagangan hari ini bagus. Ada akumulasi dari asing meskipun juga tidak menjamin asing masuk harganya naik. Namun ada potensi untuk melanjutkan penguatan setidaknya ke 230 lah terdekat. 230 atau 240. Kemudian akan sampai ke situ. Koreksi beberapa waktu belakangan memang kondisinya belum benar-benar overshot dan saat ini RSI stokastik sudah golden cross. Secara teknikal di sini ada pola bullish divergence. Ada pola bullish divergence, maka menjadi menarik untuk DMMX. Ya. Harganya naik, momentumnya melemah. Melemahnya meskipun melemah sedikit, namun tetap menarik. Mari kita lihat dengan indikator yang lain. Untuk lebih memantapkan. Dengan indikator rate of change, posisinya DMMX saat ini sudah ada penguatan kembali momentumnya, sehingga ada potensi memang untuk DMMX kembali menguat. Dari kondisi rate of change tidak tampak bullish divergence karena harganya naik, momentumnya naik, wajar-wajar saja. Namun dari RSI stokastik tampak sedikit seperti bullish divergence. Bisa dipantau kembali untuk DMMX, digital media Tama Maxima. Kemungkinan akan kita buatkan terima untuk perdagangan esok 12 Desember 2024. Selanjutnya INTP pada hari ini menguat 2,86%, disertai dengan akumulasi yang cukup besar, closing di 7.200, high-nya di 7.250, diakumulasi RB, AK, AG, AZ, di distribusi SQ, YP, KI, NI. 2 hari terakhir ada akumulasi dari asing dan pada perdagangan hari ini asing kembali masuk 2 miliar. Seperti yang kita bahas di beberapa waktu yang lalu bahwa INTP masih akan ada kemungkinan kenaikan lanjutan menuju ke MA200 di 7.460 ya. Sudah berhasil breakout sideways-nya, berhasil breakout MA50 pada perdagangan hari ini. Ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Support terdekat kalau untuk spekulasi buy di 7.000. Jika ada koreksi 7.000, kesempatan untuk entry baru atau 6.900. Silahkan diakumulasi pelan-pelan. Take profitnya di sekitar 7.400 pas di MA200-nya. Sebelumnya sempat naik dengan volume cukup bagus, menguat sampai ke MA200, kemudian koreksi. Maka target terdekat memang di MA200.
Cukup sideways memang, namun ini lebih menarik patternnya daripada SMGR. Yang pada perdagangan hari ini juga menguat 3,93%. Secara bandarmologi ada akumulasi yang cukup besar juga ternyata. Diakumulasi ZP, YU, AK, BKTP, didistribusi DR, HP, YP, KKSG. Secara teknikal saat ini SMGR tampaknya sedang berada di resisten. Mari kita lihat lebih dalam time frame 3 bulan. Ya. Setelah breakdown support di 3420, SMGR saat ini closingnya di 3440. Kita bulatkan pas di 3450. Ya. Tampaknya memang sedang berada di resisten. Maka jika sobat tertarik untuk spekulasi buy di SMGR, silahkan buy on breakout atau silahkan tunggu koreksi kembali. Untuk SMGR supportnya di 3280. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 3300, maka silahkan untuk spekulasi buy semen Indonesia. Kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya. Harapannya berhasil breakout di MA20 kemudian menguat kembali ke MA50-nya karena ada akumulasi yang cukup besar. Kita lihat dengan time frame daily dan asing ada masuk 15 miliar. Secara teknikal saat ini SMGR berada di resisten sehingga kalau untuk spekulasi buy dipersilahkan diatur area entry-nya. Kalau siap bawa turun, mau spekulasi buy di harga terakhir dipersilahkan. Kalau memang tidak siap dibawa turun, ya tunggu-tunggu koreksi saja di dekat-dekat 3300. Kemungkinan akan ada koreksi untuk SMGR. Ya. Semoga akan membentuk pola double bottom lalu kemudian breakout dan menguat kembali setidaknya target ke 3800 pas di MA20, MA50 kemungkinan akan bisa tercapai. RSI stokastik sudah golden cross, pertanda akan ada penguatan lanjutan untuk SMGR. Selanjutnya MLPL pada hari ini menguat sampai ke 136. Namun kemudian closingnya di bawah turun, akhirnya closing di 128. Secara teknikal masih belum mampu menembus MA20 dan 550. Secara bandarmologi ada akumulasi oleh YP, GRNI, PD, YB dengan distribusi XC, XL, CC, HD, AK, YU. Saat ini MLPL menjadi cukup menarik karena sudah membentuk higher low dan ada potensi untuk MLPL mampu melanjut muatan dengan syarat berhasil breakout 140. Ya, berhasil breakout 140. Kemungkinan ini akan membentuk head and shoulder atau pas di 136 ya. 136. Jika berhasil breakout 136 dan bertahan di atas itu akan melanjut penguatan ke 150, akan melanjut penguatan ke 160. Setelah beberapa waktu yang lalu rally cukup panjang, kemudian koreksi, menguat koreksi, harapannya ini bisa kembali ke previous high di 160-an. Ya, nanti kita pantau-pantau lagi untuk multipolar. Kondisi saat ini asing ada keluar 1,1 miliar. RSI stokastik sudah overbought. Maka kita tunggu-tunggu lagi. Jika ada koreksi ke dekat-dekat support 120 nanti bisa spekulasi buy kembali. Atau silahkan dari jangka pendek scalping jika memang ada momentum di MLPL. Kondisi saat ini masih akan ada koreksi setidaknya ke 125 ya. Kalau dapat di 125 bisa cicil beli. Harapannya memang akan lanjut penguatan ke 135 kembali ke 140. Silakan di watch untuk MLPL. Yang terakhir SSIA pada perdagangan hari ini menguat. Namun kemudian closingnya di bawah turun. Secara bandarmologi ada small akumulasi. Berarti yang angkat sudah jualan. Mari kita lihat growth-nya. Ya. Yang angkat YU
11 miliar masuk. Average price di 1098. Yang distribusi ZP, XA, BKAK, YU masih punya barang cukup banyak ternyata. Ya, YU belum jualan sama sekali. 11 miliar belum jualan. Average price di atas. Masih ada potensi untuk SSIA mampu melanjut penguatan. Namun kalau untuk entry area buy-nya bisa tunggu-tunggu di dekat MA20 di level harga 1000. Ya, level harga 1000. Jika ada koreksi ke 1000, maka kita bisa spekulasi buy untuk SSIA 1000. Ya, di sini. Jika ada koreksi ke 1000 pasti MA20, nanti bisa spekulasi buy. Harapannya ini mampu kembali melanjut penguatan menuju ke 1100, bahkan bisa menuju ke 1200, 1300 kembali. Karena cukup uptrend. Breakdown dari EMA 200 dan sudah ada usaha membalikan arah untuk breakout EMA 200 yang kembali. Perdagangan hari ini volume cukup bagus meskipun tampaknya ada asing jualan. Mari kita refresh. Ya, asing jualan cukup besar 19 miliar. Surya Semesta Internusa, silahkan di watch kalau ada koreksi ke dekat 1000. Kemungkinan akan kembali menguat. Ya, bisa dipantau. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 11 Desember 2024. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan jual beli saham. Semuanya adalah edukasi, informasi umum yang dapat diketahui oleh sobat trader semuanya. Apabila ada emiten yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.